Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Fadilatul Islamiyah dengan NIM 2301010180 akan menjelaskan materi pertemuan 9 sampai 15 untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pemrograman 4 dengan dosen pengampu Muhammad Azwar MKom. Oke, materi pertemuan 9 diawali dengan pembahasan modul. Modul adalah file Python yang berisi kumpulan fungsi, variabel, atau kelas yang bisa digunakan kembali di file Python lain. Biasanya, modul ini disimpan dalam file bereksistensi.py. Misalnya di sini saya membuat file bernama biodata.py. Kita coret dulu ya. Biodata.py yang berisi nama Baik Fadila, kemudian umur, kemudian ada kelas perkenalan. Nah, kemudian nanti file ini saya akan impor modul ini, modul dari biodata.py ini akan saya impor ke dalam main.py yang memanggil kelas perkenalan gitu. Dengan cara ini atau tujuan dari cara ini adalah agar program menjadi lebih rapi dan terstruktur karena fungsi-fungsi dapat disimpan di dalam modul yang terpisah seperti biodata.py dan main.py. Kemudian kita lanjut ke package. Package adalah kumpulan modul yang dikelompokkan dalam satu folder. Supaya folder dikenali sebagai package, kita harus menambahkan file _init .py walaupun isinya ini bisa saja kosong. Contohnya di sini ada project Baik, biodata Baik, kemudian ada _init.py, ada biodata.py, ada hobby.py, ada identify.py. Tujuan dari penggunaan package ini yaitu agar program kita menjadi lebih modular, lebih mudah diatur, dan bisa dipakai kembali di project lain. Kemudian yaitu variable scope, di mana di dalamnya ada lokal persis global. Nah, variabel global ini yaitu dideklarasikan di luar fungsi dan bisa diakses dari mana saja. Sedangkan variabel lokal dideklarasikan di dalam fungsi dan hanya bisa diakses dalam fungsi tersebut. Di sini contoh, nama Baik Fadila ini bersifat global, kemudian perkenalan ini ada umur 20 ini bersifat lokal. Kemudian jika kita coba mengakses umur ini, nah hanya dikenali hanya akan error, maka akan error karena umur hanya dikenali di dalam fungsi ya, akan dikenal dalam fungsi. Kemudian ada species name, gender name, dan main. Ini Python memiliki variabel khusus bernama gender name, di mana saat file Python dijalankan langsung maka nilai dari gender name adalah gender main. Tapi jika file diimport sebagai modul, nilai gender name adalah nama filenya. Gitu. Kemudian di sini ada contoh program. Contoh programnya ini ada data diri, print nama Baik Fadila, di mana fungsi dari data diri ini nanti hanya akan dijalankan jika file ini langsung dibuka. Tapi jika folder dari file ini diblok, if gender name sama dengan gender main, maka tidak akan dijalankan. Ini sangat berguna saat kita ingin membuat modul yang bisa digunakan ulang, tapi tetap bisa dijalankan secara mandiri untuk testing. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 10. Di pertemuan 10 kita akan membahas OOP, kelas, dan objek. Materi pertamanya di pertemuan 10 ini. Kelas adalah sebuah cetak biru atau blueprint atau rancangan yang digunakan untuk membuat objek di dalam kelas. Kita mendefinisikan atribut data dan metode fungsi. Sedangkan objek adalah hasil nyata atau bentuk konkret dari kelas. Artinya objek diciptakan dari sebuah kelas. Contohnya di sini ya, contoh membuat kelas, kemudian ada objek. Objeknya ini mahasiswa, gitu, mahasiswa 1. Nanti outputnya Baik Fadila untuk mahasiswa nama. Kalau mahasiswa sama jurusan, nanti outputnya itu ilmu komputer.
Kemudian yang kedua ini menjelaskan instance method. Instance method ini adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas dan bisa digunakan oleh objek. Instance method selalu memiliki parameter pertama bernama self yang merepresentasikan objek itu sendiri. Contoh ada kelas mahasiswa, dev under init berisi self, nama, dan jurusan. Mana sih coretannya ini? Oke. Sorry. Pointernya agak bermasalah memang. Self nama, self jurusan, kemudian dev perkenalan, return, halo saya, self nama, memanggil nama. Kemudian di sini membuat objek mahasiswa satu, kemudian memanggil mahasiswa baik Fadila, kemudian memanggil instance method ini perkenalan mahasiswa satu dot perkenalan seperti itu. Nanti outputnya ini, halo saya Baik Fadila dari jurusan ilmu komputer seperti itu. Kemudian ada OOP konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus dengan nama dunder init. Metode ini otomatis dijalankan saat objek dibuat. Fungsi utamanya apa? Fungsinya untuk menginisialisasi atau mengisi data awal ke dalam atribut objek. Di sini ada kelas mahasiswa, dev init, kemudian nanti juga akan membuat objek juga ya, akan membuat objek gitu. Kemudian kita lanjut ke OOP Property Visibility. OOP Property Visibility ini menentukan siapa yang bisa mengakses atribut atau metode. Dalam Python, kita tidak punya aturan seketat bahasa lain ya, seperti Java. Tapi ada konvensi sebagai berikut. Yang pertama itu ada public. Public ini bisa diakses dari mana saja. Contoh, di sini ada self nama. Nah, kemudian ini ya self nama. Kemudian ada protect. Sebaiknya ini diakses dari dalam kelas atau subclass, tidak dari luar. Nah, kemudian ada private. Dunder private ya. Hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Contohnya di sini self dunder password gitu. Kemudian lanjut ke pertemuan 11. Dalam pertemuan 11 ini, kita akan menjelaskan tentang OOP yang berkaitan dengan kelas method. Nah, kelas method ini berhubungan dengan kelas. Class method adalah metode yang berhubungan dengan kelas, bukan dengan objek. Biasanya digunakan untuk mengakses atau mengubah atribut milik kelas, bukan atribut objek. Nah, di sini kemudian ada parameter. Parameter pertama harus CLS, yaitu referensi ke kelas, bukan self. Kemudian kita lanjut ke OOP static method. OOP static method static method adalah metode yang tidak bergantung pada kelas CLS maupun objek self. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk fungsi yang relevan dengan kelas tapi tidak perlu tahu data kelas atau objeknya atau objek nyatanya. Di sini contohnya kelas mahasiswa. Add static method dev salam return selamat datang di dunia OOP baik Fadila gitu. Kemudian nanti print mahasiswa dot salam gitu. Nah, nanti maka outputnya selamat datang di dunia OOP baik Fadila. Nanti static method ini sebenarnya mirip fungsi biasa, tetapi diletakkan di dalam kelas demi organisasi kode yang lebih baik atau struktur kode yang lebih baik gitu. Kemudian kita lanjut ke OOP kelas inheritance atau pewarisan. Inheritance memungkinkan satu kelas atau anak mewarisi atribut dan metode dari kelas lain atau induk. Tujuannya untuk menghindari penulisan ulang kode dan menciptakan struktur yang lebih efisien. Contoh, kelas orang, dev init self nama, kemudian self nama, dev sapa self return halo saya self nama kelas mahasiswa orang. Nah, ini orang ini adalah sebuah pewarisan. Nah, ini kok nggak tertulis ya? Ini orang ini adalah pewarisan. Kemudian mahasiswa ini adalah objek. Kemudian kita lanjut ke OOP abstract method atau metode abstrak.
Abstract class adalah kelas yang tidak bisa dibuat objek secara langsung. Digunakan sebagai kerangka dasar untuk kelas turunannya. Nah, harus menggunakan modul ABC dan add abstract method. Untuk kemudian ada subkelas anak, wajib mengimplementasikan metode yang ditandai atau add abstract method. Seperti itu ya, abstract method. Seperti contoh program, from ABC, import ABC abstract method, kelas mahasiswa, ABC abstract method, dev perkenalan. Kemudian ada kelas mahasiswa perkenalan. Di sini ada return, baik Fadila. Saya baik Fadila, mahasiswa aktif di Universitas Bumi Gora. Nanti outputnya itu adalah saya baik Fadila, mahasiswa aktif di Universitas Bumi Gora. Ini cocok digunakan saat kita ingin semua kelas turunan itu wajib mempunyai metode tertentu. Jadi lebih efisien ya. Kemudian kita lanjut ke OOP data class ya. Oke. OOP data class, add data class adalah fitur dari Python untuk membuat kelas yang fungsinya hanya menyimpan data seperti struktur. Secara otomatis akan dibuatkan nantinya itu ada dunder init, kemudian ada dunder reaper, ada X dan lain-lainnya ya. Tujuannya untuk menghemat waktu dan kode saat membuat kelas sederhana. Ini contoh programnya. Nanti data kelas ini cocok digunakan saat kita ingin kelas untuk menyimpan data saja tanpa perlu menulis banyak kode gitu. Kemudian kita lanjut ke Oke, ternyata udah ke pertemuan 12. Di pertemuan 12 ini kita membahas non. Non adalah tipe data khusus Python yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu variabel ini belum memiliki nilai. Beda dengan angka 0 ya, 0, angka 0 atau string kosong atau false. Non berarti benar-benar kosong, tidak ada nilai satupun. Seperti itu ya. Ada contoh program def get nama, return non, nama gets get nama gitu. If nama is non, jika nama kosong, print nama baik Fadila belum dimasukkan, maka else print nama namanya nanti outputnya itu nama baik Fadila belum dimasukkan atau dia akan benar-benar kosong seperti itu. Paham? Oke. Ya, semoga teman-teman paham ya. Non ini sering digunakan sebagai nilai awal default ya dalam fungsi atau pengecekan suatu kondisi. Kemudian kita lanjut ke pack and unpack, tuple list, set this. Nah, packing sama dengan atau kita bisa sebut juga dengan menggabungkan banyak nilai jadi satu variabel atau koleksi atau disebut tuple list gitu. Tuple atau list ya. Kemudian ada unpacking. Kalau unpacking ini membuka isi koleksi tersebut ke dalam variabel masing-masing. Tuple packing and unpacking ini contohnya, kemudian list packing and unpacking contohnya. Ini kemudian ada dictionary packing juga ya yang kita tahu. Selain itu ada fungsi dengan ars dan quartz packing ya. Packing dan unpacking ini membuat manipulasi data dan lebih fleksibel atau lebih rapi. Itu yang dihasilkan. Ini kita lanjut ke Dutch typing versus structural typing. Dutch typing atau gaya Python ini sesuatu yang berperilaku seperti bebek ya, namanya juga Dutch bebek. Dutch seperti bebek, maka anggap saja itu sebuah bebek. Tidak peduli tipe objeknya, yang penting objek punya metode yang dibutuhkan. Kemudian, sedangkan struktur typing ini digunakan di bahasa statis seperti Java atau menggunakan MyPy di Python. Objeknya atau isinya itu harus objek yang mempunyai struktur yang tepat sesuai dengan yang diminta seperti interface-nya atau sesuai dengan kebutuhan. Oke. Di sini contoh programnya ada kelas mahasiswa. Kemudian ada kelas dosen, ada dev perkenalan ya. Tidak peduli tipe ya, yang penting ada metode perkenalan.
Nanti outputnya ini saya Baik Fadila, mahasiswa aktif, saya dosen pembimbing kalau untuk kelas dosen. Kemudian kita lanjut ke pattern matching atau match dibaca match ya. Itu ini adalah fitur baru dari Python ya. Sejak rilis dari Python 3.10 kalau tidak salah ya. Ini mirip dengan switch case di bahasa lain seperti Java, C++ ataupun di JavaScript. Digunakan untuk mengecek nilai dengan lebih rapi dan lebih efisien. Ada contoh program dev cek status nama, match nama, C case Baik Fadila, return mahasiswa aktif, case Jupri return mahasiswa baru, case return nama tidak ditemukan, print cek status Baik Fadila. Nanti outputnya ini akan menghasilkan mahasiswa aktif gitu. Match case ini membuat struktur nanti lebih bersih saat melakukan pengecekan banyak kondisi ya. Kemudian kita lanjut ke materi. Oh, ternyata udah ke pertemuan 13 ya. Pertemuan 13 di sini membahas tentang error exception. Error exception ini adalah kesalahan yang terjadi saat program dijalankan sehingga program berhenti dan tidak bisa dilanjutkan. Sedangkan exception ini adalah jenis error yang bisa ditangani agar program tetap berjalan meskipun terjadi kesalahan. Contoh, angka int Fadila. Error, kenapa? Karena tidak bisa dikonversi ke string. Karena Fadila ini adalah sebuah string gitu. Print angka, maka itu akan menghasilkan nanti outputnya itu kalau tidak salah invalid ya, karena int harusnya integer isinya gitu. Kesimpulannya ini program akan langsung berhenti saat menemukan error kecuali error tersebut dapat ditangani. Kemudian kita ke exception handling, try, except, else, dan finally. Oke. Try, except, else, finally. Try ini menyimpan kode yang memungkinkan error, kemudian except menangani error jika terjadi di dalam blok, kemudian else dieksekusi jika tidak terjadi error dalam try. Sedangkan finally selalu dijalankan entah ada error ataupun tidak, biasanya untuk clean up. Kemudian kita lanjut ke docstring. Sekarang kita lanjut bahas docstring. Docstring ini adalah komentar khusus dalam Python yang digunakan sebagai dokumentasi dari fungsi kelas atau metode. Biasanya ditulis dalam 3 tanda kutip ya. Bentar, mana sih coretan? Oke. Coretannya di sini ya. Oke, 3 tanda kutip dan langsung diletakkan setelah deklarasi fungsi atau kelas. Ini digunakan untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh fungsi tersebut pada parameter dan hasil yang dikembalikan atau apa hasil yang dikembalikan. Docstring ini membantu pengembang atau pengguna kode untuk memahami fungsi atau kode tanpa harus membaca seluruh isi program ya. Kemudian guys, kita lanjut ke pertemuan 14. Di sini pertama akan membahas file I/O atau input per output. Penjelasannya di sini kita cari tempat coret-coret dulu. Nah, file input per output adalah proses membaca input dan menulis ini output file dari file ke penyimpanan komputer. Ini digunakan saat ingin menyimpan data ke file atau membaca data dari file. Nah, contohnya di sini yang pertama yang ini, mohon maaf ke teman-teman. Ini cara membaca, kemudian ini cara menulisnya, Masya Allah. Ini cara menulisnya. File txt ini akan dibuat dan dia diisi dengan informasi ya, berbagai informasi yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjut ke CLI, argumen, dan flags. CLI atau kepanjangan adalah Command Line Interface. Ini memungkinkan kita menjalankan program Python dari terminal sambil atau barengan dengan mengirim argumen atau parameter. Gunakan modul
SYS atau AGR atau ArcPress ya, untuk mengambil data ya, biasanya untuk mengambil data. Import SYS seperti tadi untuk mengambil data SYS. Nama SYS.argv atau dibaca arcparse. Nah, if len SYS ini nanti akan menghasilkan ngeprint halo nama selamat belajar CLI Python, sehingga nanti outputnya adalah halo Fadila. Nama itu kan isinya Fadila ya datanya. Halo Fadila, selamat belajar CLI Python gitu. SYS sama ARGV ini adalah list dari argumen CLI. Argumen pertama ini ada ARGV 0, kemudian ini adalah file Python-nya sendiri gitu. Kemudian kita lanjut ke file per data format, CSV. CSV atau Separated Values adalah format file berbasis teks yang menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom, kayak matriks ya, matriks. Nah, ini sangat umum digunakan untuk ekspor atau impor data dari Excel, database dan aplikasi-aplikasi lainnya. Contoh menulis CSV ini ya, with open mahasiswa CSV ya. Kemudian contoh membacanya, pembaca CSV di sini with open ya. Aduh, mohon maaf, tangan saya tidak bisa diam. Kemudian kita lanjut ke file data format JSON. JSON atau JavaScript Object Notation adalah format pertukaran data yang terbentuk seperti dictionary di Python. Ini umum digunakan dalam komunikasi data antar aplikasi, termasuk jika kita menggunakan API. Ada contoh programnya ya. Nah, JSON ini tidak ini akan sangat cocok digunakan untuk menyimpan data jika itu data yang terstruktur. Kemudian kita lanjut ke, kita sudah di pertemuan terakhir nih, pertemuan 15. Di pertemuan 15 ini kita membahas tentang data atau date, time, time zone. Kayak kalender ya, istilah mudahnya itu kalender. Di Python ini menggunakan modul datetime untuk mengelola tanggal dan waktu atau kalender ya, simpelnya kita. Nah, untuk zona waktu ini bisa menggunakan PYTZ untuk zona waktu. Jadi from datetime, mana sih ini coretannya? Nih, import PYTZ. Hari ini sama dengan date today. Kemudian waktu sekarang, datetime now. Kemudian zona, PYTZ time zone. Ini memilih zonanya. Ini ternyata kita ya seperti biasa kita berada di zona Asia, itu Makassar ya. Biasa kalau di Zoom juga kita pakai Asia Makassar. Nah, print tanggal hari ini tanggal berapa gitu. Kemudian print waktu lokal, waktu setempat. Kemudian print waktu di Makassar, waktu zona .strf time. Oke, kita lanjut ke datetime. Ini ada parsing dan formatting. Parsing ini fungsinya untuk mengubah string objek datetime. Sedangkan formatting ini mengubah objek datetime ini string yang diformat ya. Contoh programnya sudah ada, from datetime, import datetime, tanggal str, tanggal objek ya. Objek datetime juga sudah ada. Kemudian kita lanjut ke delete object. Delete object ini digunakan del, terutama del ini digunakan untuk menghapus objek atau variabel dari memori. Jika objek mempunyai metode del, maka itu otomatis dipanggil ya. Kemudian kita lanjut ke enumeration. Enumeration atau enum ya, disingkat enum ini digunakan untuk membuat daftar nilai tetap atau konstan. Nah, nilai-nilai ini tidak boleh berubah. Namanya juga konstan atau konsisten. Jadi tidak bisa berubah gitu. Atau tidak boleh ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke eval and apa sih dibacanya? ya. Nah, eval ini menjalankan ekspresi Python satu baris dari string. Kalau ini menjalankan kode Python di multi baris atau di banyak baris dari string gitu.
Kemudian kita ke iterable dan iterator. Iterable dan iterator. Iterable ini adalah objek yang bisa dilalui dengan for, list, string, dan lain-lainnya, banyak lagi. Nah, kalau iterator ini objek yang menghasilkan data satu-satunya menggunakan next. Ya. Nama, contoh di sini, nama, bayi. Iter nama, iter, ini memanggil kelas nama lagi, kemudian print next iter nama, ini akan kayak B-nya. Mana sih coret, aduh, maaf. Nah, ini kemudian print next iter nama, ini kayak A lah ya. Kemudian kita lanjut ke generator and yield. Generator adalah fungsi yang mengembalikan data satu persatu menggunakan yield. Fungsinya ini lebih hemat memori daripada membuat list besar atau jumlah banyak gitu. Ini program ini outputnya nanti baik umur 18 tahun, baik umur 19 tahun sampai 22, karena di sini while dari ya lebih kurang sama dengan 22 gitu. Oke, kita lanjut ke kok pertemuan 11 ini ya. Oke, ini ada kesalahan saya menulis tadi PPT-nya. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya. Dan saya mohon maaf jika penjelasan saya memang dirasa kurang tepat, kemudian kurang jelas, atau mungkin makin membuat teman-teman pusing. Tapi itulah yang bisa saya tangkap terkait materi dari pertemuan 9 sampai 15 yang bisa saya jelaskan. Semoga kita bisa sehat selalu, dan terima kasih Pak dosen pengampu Muhammad Azwar MKom telah memberikan ilmu tentang Python ini. Semoga UAS kita semua berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.